Halo, welcome back to High Class. Pada segmen kali ini kita akan membahas latihan soal dari AKM 1 tentang laporan arus kas. Happy watching. Oke, kembali lagi di High Class. Di sini kita akan membahas tentang laporan arus kas. Kita akan membahas latihan soal dari latihan di buku Kieso AKM 1 atau Akuntansi Keuangan Menengah 1 dari soal L514. Di soal disebutkan, laporan posisi keuangan komparatif Connecticut Inc. pada awal dan akhir tahun 2010 disajikan sebagai berikut. Di sini udah diketahui, laporan posisi keuangan di awal tahun dan di akhir tahun, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang aset ini terdiri dari peralatan, akumulasi penyusutan, piutang usaha, kas, dan ekuitas dan liabilitas terdiri dari modal saham biasa, saldo laba, dan utang usaha. Di sini juga sudah diketahui kenaikan atau penurunan yang terjadi dari awal tahun hingga akhir tahun di tahun 2010 atau di tahun berjalan. Peralatan mengalami kenaikan sebesar 15.000 dari 22.000 di awal tahun dan 37.000 di akhir tahun. Kemudian akumulasi penyusutan mengalami kenaikan sebesar 6.000 dari 11.000 dan di akhir tahun menjadi 17.000, di mana akumulasi penyusutan inilah yang akan mengurangi nilai dari peralatan. Kemudian ada piutang usaha. Piutang usaha ini juga naik sebesar 18.000, yang tadinya 88.000 di awal tahun, di akhir tahun menjadi 106.000. Kemudian juga ada kas yang naik sebesar 9.000 dari 13.000 di awal tahun dan di akhir tahun mengalami kenaikan sebesar 22.000. Kemudian untuk ekuitas dan liabilitas, di sini ada modal saham biasa yang juga naik sebesar 20.000 dari 80.000 di awal tahun dan 100.000 di akhir tahun. Kemudian ada saldo laba atau laba ditahan yang naik sebesar 11.000 di tahun 2010. Di tahun 2010 awal 17.000 dan di akhir ada 28.000 sehingga mengalami kenaikan sebesar 11.000. Kemudian utang usaha juga mengalami kenaikan 5.000 di mana di awal tahun itu adalah sebesar 15.000 dan di akhir tahun adalah sebesar 20.000. Kemudian selain laporan posisi keuangan juga diketahui ada laba neto atau biasa kita sebut dengan laba bersih sebesar 34.000 dan dividen sebesar 23.000. Nah, di sini kita akan membuat laporan arus kas. Yang perlu kita ketahui adalah laporan arus kas ada dua metode, yaitu langsung dan tidak langsung. Di mana metode langsung itu akan menghitung atau membuat laporan arus kas berdasarkan dari awal jalannya perusahaan. Dari awal Januari sampai Desember itu sudah dibuat laporan arus kasnya berdasarkan catatan di buku besar atau di buku besar pembantu gitu. Kemudian untuk laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung, ini yang biasa digunakan, itu menghitung laporan arus kas berdasarkan laporan posisi keuangan dari laporan posisi keuangan yang diketahui di awal tahun dan di akhir tahun dengan melihat perbedaannya atau kenaikan atau penurunannya. Kemudian laporan arus kas juga terdiri dari 3 elemen, yaitu kas yang berasal dari aktivitas operasional, kemudian kas yang berasal dari aktivitas investasi, kemudian yang terakhir adalah kas yang berasal
dari aktivitas pendanaan. 3 elemen ini yang harus ada dalam laporan arus kas. Dan sebelum kita membuat laporan arus kas, kita perlu mengidentifikasi akun-akun manakah yang masuk ke dalam kas dari aktivitas operasional, dan akun manakah yang masuk ke dalam aktivitas investasi, serta aktivitas pendanaan. Nah, di sini kita langsung saja membuat laporan arus kas. Sembari kita membahas tentang bagaimana cara membuat arus kas dan apa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, laporan arus kas itu kita jika kita menggunakan metode tidak langsung, kita membandingkan, kita mencari tahu selisih yang terjadi di awal tahun dan di akhir tahun ini kan sebesar 9.000. Kita perlu melihat atau kita perlu mencari 9.000 ini, kenaikan sebesar 9.000 ini berasal dari apa saja, berasal dari aktivitas apa saja. Nah, disinilah kita harus mengidentifikasi 9.000 ini berasal dari kegiatan mana saja di antara semua akun-akun ini. Yang pertama, yang pasti kita akan memasukkan kas dari aktivitas operasional. Kas dari aktivitas operasional ini, yang pertama kita masukkan adalah laba bersih atau laba neto, di mana laba neto ini kita dapatkan dari laporan laba rugi di bagian akhir, itu sebesar 34.000 kalau di soal ini. Laba neto sebesar 34.000. Nah, seperti yang kita ketahui ya, di dalam laba neto atau di dalam laporan laba rugi, itu sebelum mendapatkan laba neto atau laba bersih, itu kita mengurangi penjualan dikurangi dengan beban, pendapatan dikurangi dengan beban. Sehingga dalam laba neto ini sebenarnya masih ada beban penyusutan yang seharusnya kita keluarkan dari laba neto ini. Sehingga di sini kita perlu memasukkan beban penyusutan sebagai penambah dari laporan arus kas dari aktivitas operasional. Nah, di sini kita tidak diketahui beban penyusutannya sebesar berapa, tapi kita bisa melihat dari akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan adalah beban penyusutan yang diakumulasikan tiap tahunnya. Seperti di sini, akumulasi penyusutan pada awal tahun itu sebesar 11.000, kemudian di akhir tahun penyusutan telah diakumulasi atau beban penyusutan telah diakumulasi menjadi 17.000. Sehingga kenaikan inilah sebesar 6.000, kenaikan inilah yang menjadi beban penyusutan. Sehingga kita bisa menaruh beban penyusutan di sini sebesar 6.000. Kemudian, ini akumulasi penyusutan sudah dimasukkan. Kemudian di sini ada aset lancar. Jadi perlu diketahui kas dari aktivitas operasional ini berasal dari aset lancar dan utang lancar. Di sini ada piutang usaha yang termasuk dari aset lancar mengalami kenaikan sebesar 18.000. Kenaikan piutang usaha ini berarti kita diutangin oleh orang lain. Nah, ketika kita diutangin oleh orang lain, maka kita memberikan kas kita kepada orang lain, kepada pihak lain, sehingga kas kita mengurang. Oleh karena itu, kenaikan piutang usaha akan mengurangi laporan arus kas. Di sini kenaikannya sebesar 18.000. Maka dia akan mengurangi. Kemudian di sini juga diketahui ada utang lancar, di mana utang lancar ini mengalami kenaikan sebesar 5.000, dan kenaikan utang lancar ini kebalikan dari piutang usaha.
di mana ketika kita mengalami kenaikan utang atau kita menambah utang kita, berarti kita mendapatkan uang dari pihak lain. Contohnya kita mengutang ke bank. Kalau kita mengutang ke bank, utang kita bertambah. Misal kita utang 5.000, utang kita bertambah 5.000 dan uang kita pun bertambah 5.000 yang berasal dari bank tersebut. Sehingga dimasukkan ke dalam aktivitas operasional, yaitu sebagai kenaikan utang usaha yang akan menambah kas sebesar 5.000 dari kenaikannya dari sini. Kemudian dijumlahkan jumlah inilah yang disebut dengan kas bersih dari aktivitas operasional. Kemudian selanjutnya kas dari aktivitas investasi. Nah, kas dari aktivitas investasi ini contohnya adalah peralatan. Peralatan ini ketika kita membeli peralatan, karena peralatan itu nilai gunanya lebih dari 1 tahun, berarti sama saja kita berinvestasi gitu. Nah, sehingga dia masuk ke dalam aktivitas investasi. Karena di sini peralatan mengalami peningkatan sebesar 15.000, berarti perusahaan telah membeli peralatan sebesar 15.000. Karena perusahaan membeli peralatan, perusahaan membeli berarti perusahaan mengeluarkan uang untuk pembelian peralatan tersebut. Sehingga kita masukkan ke sini sebagai pembayaran peralatan atau pembayaran pembelian peralatan sebesar kenaikannya 15.000. Karena dia pembayaran berarti dia akan mengurangi. Nah, di sini dari soal ini yang masuk ke dalam aktivitas investasi hanya peralatan. Sementara modal saham biasa dan saldo laba ini akan mempengaruhi di bagian pendanaan atau modal. Kemudian yang selanjutnya adalah kas dari aktivitas pendanaan. Modal saham biasa ini mengalami kenaikan. Ini yang berarti kita mengeluarkan saham baru di tahun 2010 sebesar 20.000. Ketika kita menerbitkan saham, berarti sama saja kita memiliki utang kepada orang lain atau pemilik saham atau pemegang saham. Sehingga jika kita memiliki utang gitu ya, ini kan sama saja dengan utang jangka panjang. Berarti kita mengalami kenaikan kas atau kita menerima kas sebesar 20.000. Sehingga di sini masuk sebagai penerbitan saham biasa sebesar 20.000. Nah, di sini juga ada di soal diketahui dividen sebesar 23.000. Kalau kita dividen langsung kita masukkan sebagai aktivitas pendanaan, maka kalian akan bertanya-tanya, Kak, kenapa saldo laba tidak dimasukkan ke dalam laporan arus kas? Sebenarnya, saldo laba ini bisa sebagai acuan dari mencari dividen. Saldo laba atau laba ditahan merupakan pendapatan dari perusahaan yang tidak diberikan kepada pemegang saham. Contoh kasarnya seperti ini. Kita memiliki laba neto sebesar 34.000. Laba neto sebesar 34.000 ini tidak semuanya kita berikan kepada pemegang saham.
Yang tidak kita berikan berapa? Sebesar 11.000 sebagai kenaikan saldo laba. Nah, sebesar 11.000 inilah yang disebut dengan saldo laba atau laba ditahan. Laba ditahan itu maksudnya laba yang ditahan untuk perusahaan atau laba yang tidak diberikan kepada pemegang saham. Sehingga sama perusahaan ditahan sebagai saldo laba. Nah, kemudian 34.000 dengan 11.000-nya itu sebagai saldo laba, kemudian sisanya itu maaf, 34.000 dikurang dengan 11.000, yaitu 23.000. Nah, karena 11.000 ini untuk saldo laba atau laba ditahan dan sisanya untuk dividen, maka kita bisa lihat nih, dividen di sini 23.000 dan di sini juga selisih dari saldo laba dan selisih dari laba bersih dan saldo laba itu adalah sebesar 23.000, di mana 23.000 inilah yang akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Jadi, kita di sini bisa memasukkan sebagai pembayaran dividen sebesar 23.000. Nah, kalau kalian bertanya saldo laba kenapa nggak masuk di sini, pembayaran dividen inilah acuannya dari saldo laba gitu ya. Kemudian di sini kita jumlahkan, maaf ini karena kita membayar dividen ya, berarti kita akan mengurangi kas karena membayar. Kalau membayar kan mengeluarkan kas. Sehingga di sini akan menjadi minus 3.000. Kas bersih selama tahun berjalan. Itu dijumlahkan dari aktivitas pendanaan, kemudian aktivitas investasi, dan aktivitas operasional. Sehingga diketahui kas selama tahun berjalan adalah 9.000. Ini kas selama tahun berjalan ini harus sama dengan kenaikan dari kas di awal tahun dan di akhir tahun. Ini diketahui kenaikannya sebesar 9.000 dan di sini juga diketahui kas bersih selama tahun berjalan sebesar 9.000. Jika sudah seperti ini berarti kita sudah benar dalam menyusun laporan arus kas. Sehingga di bawah sini kita hanya perlu menambahkan kas di awal tahun. Kas di awal tahun berapa? 13.000. Kita masukkan ke sini. 13.000. Kemudian kas di akhir tahun. Kita hanya perlu menambahkan dari 9.000 dan 13.000 atau kas bersih di awal tahun dan kas bersih selama tahun berjalan, yaitu 22.000. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa melihat kas di awal tahun 13.000, kemudian mengalami kenaikan sebesar 9.000 sehingga menjadi kas di akhir tahun atau di tanggal 31 Desember 2010 menjadi 22.000. Ketika sudah menjadi seperti ini, maka kita sudah benar dalam menyusun laporan arus kas.